Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Syakhatinuma dengan NIM 122061832020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips dan trik untuk orang tua menghadapi anak tantrum. Nah, pertama-tama kita akan mengenal apa itu tantrum. Tantrum atau temper tantrum menurut Chaplin adalah suatu ledakan emosi yang kuat sekali disertai rasa marah, serangan agresif, menangis, menjerit-jerit, menghentak-hentakan kedua kaki dan kedua tangan ke lantai atau ke tanah. Nah, tantrum itu sangat umum sekali dilakukan oleh anak. Jadi, orang tua harus mengetahui cara mengatasinya. Sekarang kita akan membahas tentang usia dan persentase anak yang mengalami tantrum. Nah, Potical dan Davidson sudah menggambarkan bahwa anak yang mengalami tantrum pada 18-24 bulan sebanyak 87%, sedangkan usia 30-36 bulan sebanyak 91%, sedangkan anak usia 42-48 bulan sebanyak 59%. Nah, pendapat ini juga diperkuat oleh penemuan peneliti yang bernama Mirol dan Trahan. Mirol dan Trahan melakukan penelitian kepada 33 orang tua yang menjadi subjek. Di sini, sebanyak 26 orang tua atau sebesar 79% melaporkan bahwa anak mereka mengalami tantrum dengan durasi berkisar 2 menit sampai 75 menit. Nah, itu adalah bukti bahwa anak yang mengalami tantrum adalah suatu hal yang umum atau alami yang dilakukan oleh anak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih penyebab tantrum. Di sini, Abraham Maslow telah menyebutkan apa penyebab tantrum atau temper tantrum. Temper tantrum disebabkan karena adanya dua kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan munculnya tantrum. Lalu, apa saja sih kebutuhan dasar itu? Di sini kita akan membahas juga tentang 5 kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan biologis, seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, tempat tinggal, seperti itu. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rasa, seperti rasa aman, keselamatan, kestabilan, proteksi atau perlindungan, keteraturan, bebas, rasa takut, dan kenyamanan. Lalu, kebutuhan yang ketiga atau kebutuhan kasih sayang, seperti memiliki hubungan yang hangat dengan orang tua dan merasa bagian dari suatu kelompok. Yang keempat adalah kebutuhan dihargai, mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Kebutuhan yang kelima atau yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, atau seseorang akan mengembangkan diri dan melakukan apa yang dia kuasai apabila kebutuhan yang pertama sampai keempat sudah terpenuhi. Sekarang saya akan memberikan contoh tantrum. Nah, tadi disebutkan bahwa tantrum muncul disebabkan karena adanya dua kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contohnya adalah ketika seorang bayi yang masih belum bisa bicara, merasa lapar, haus, dan lain-lain, dan tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, membuat bayi merasa tidak nyaman. Lalu muncullah tantrum tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis tantrum. Jenis tantrum ada dua. Yang pertama adalah tantrum manipulatif.
Tantrum manipulatif adalah tindakan yang dilakukan oleh anak ketika keinginannya tidak terpenuhi dengan baik. Tantrum manipulatif muncul ketika anak mengalami penolakan, sehingga tantrum ini dibuat-buat oleh anak untuk memenuhi keinginannya. Yang kedua adalah tantrum frustasi. Tantrum frustrasi adalah tantrum ketika anak tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Anak dengan berusia 18 bulan rentan alami kondisi ini karena merasa kesulitan mengatakan atau mengungkapkan apa yang dia inginkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tips dan trik menghadapi anak tantrum yang tepat sesuai jenisnya. Yang pertama adalah tips dan trik menghadapi anak yang mengalami tantrum manipulatif. Yang pertama adalah tenangkan anak dengan membawanya ke tempat yang lebih tenang dan bebaskan anak melakukan apa yang dia sukai. Seperti contohnya membawa anak ke tempatnya bermain, lalu biarkan anak untuk melakukan apa yang dia inginkan. Yang kedua adalah orang tua harus sabar dan menenangkan diri terlebih dahulu sebelum menghadapi anak. Setelah Anda sebagai orang tua merasa sudah tenang, selanjutnya adalah menghadapi anak dengan menjelaskan bahwa bagaimana sih bersikap untuk mendapatkan keinginannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tips dan trik menghadapi tantrum frustasi. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah dekati anak dan buatlah anak merasa tenang, seperti mengelus, memeluk, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah tanya anak jika anak sudah bisa bicara. Lalu bantu anak menyelesaikan apa yang dia tidak bisa selesaikan. Yang ketiga adalah berikan penjelasan pada anak bahwa perilaku yang dilakukannya tidak baik dengan cara yang halus. Yang keempat atau yang terakhir adalah ajari anak meminta bantuan atau pertolongan kepada orang lain ketika dia tidak bisa menyelesaikan apa yang dia lakukan. Nah, itu tadi materi parenting kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.